Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the Book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom and link will be announced in WhatsApp group. 2024 Easter Camp will be held at Allenby Camp from Friday 29th of March to Monday 1st of April 2024. Costs will be $200 for adults and $145 for children above 3 years old. Fees will cover accommodation, meals, and activities. Looking forward to having you all. Exciting news! Now you can give your regular or special offering online. There is a QR code available on the offering envelope. Let us give according to what God put in your heart, as He loves a cheerful giver. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.
Shalom, boleh lebih keras lagi, shalom. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan saat ini. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini ataupun yang ada live streaming di rumah, saya percaya kita saat ini ada itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Apapun keadaan kita hari ini, saya mau bilang kita tetap berkata Tuhan Yesus itu baik, amin. Yang setuju dengan saya tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami angkat tangan kami Tuhan, karena kami berserah kepadamu. Di dalam hidup kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, hari yang begitu indah bagi setiap kami. Kami memberikan hati kami, waktu kami, dan semua karena tuntunan roh-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami mau lebih lagi ada di dalam Tuhan, ada di dalam hadirat-Nya Tuhan, ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau telah mengurapi kami dengan kuasa kasih-Mu lebih lagi. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji menyembah Tuhan, bersama-sama bersekutu di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami serahkan ibadah kami dalam tangan pengasihan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, tetap di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Dengan iman kami percaya dan kami katakan ya Tuhan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan
terjadi di dalam hidup. Sungguh kami percaya atas seizinmu, Tuhanku. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai adu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Kau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan, kami mau bilang kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Kau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Yes, amin. Ku percaya Kau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Sebab Kaulah segalanya bagi hidup kami Tuhan. Kaulah segalanya, amin, di dalam hidupku. Yes. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Amin, amin. Kaulah yang kupandang selama hidup kami Tuhan. Yes. Mengasihimu, memuliakan Bapa dan Raja. Dengan iman kami katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, di dalam hidup. Sebab kerajaanmu Tuhan, kebenaranmu, itu bagian kami Tuhan. Kaulah yang selama hidup kami Tuhan. Amin, amin, amin. Mengasihimu, memuliakan Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu Tuhan. Bapa dan Rajaku. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Kau segala dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita karena Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, amin,
hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Setiap hari adalah harinya Tuhan, amin. Haleluya, this is the day. Kita menari buat Tuhan Yesus, haleluya. Yes. Sama-sama kita katakan, this is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. I
Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami, Kaulah pusat daripada penyembahan kami ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan biarlah Kau menjadi pusat daripada gereja ini ya Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau Tuhan semuanya akan sia-sia. Tanpa Tuhan yang menjadi pusat daripada gerejanya, apapun yang kami lakukan akan menjadi sia-sia. Dan biarlah terus Tuhan menjadi pusat hidup kami sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya Tuhan. Hari ini Tuhan, kalau kami dikembalikan, refocusing kepada hal-hal yang paling utama dan pertama di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau diingatkan, kami mau ditegur, kami mau dibawa kembali. Karena kami percaya Tuhan, di dalam arena yang Tuhan sudah persiapkan, track yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap daripada kami, di situ ada kekuatan, di situ ada sukacita, di dalam perjalanan sampai kepada akhir garis finish arena yang Tuhan mau kami jalankan sepanjang hidup kami. Tuhan, equip gerejamu, perlengkapi gerejamu lebih lagi. Dan kami percaya gerejamu akan keluar sebagai pemenang. Gerejamu akan mengakhiri garis finish dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang percaya dan kami yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan katakan amin. Shalom, shalom semuanya. Saya langsung aja ya Bapak Ibu, nanti mungkin gak seperti biasanya karena kita agak banyak sekali yang harus dilakukan. Jadi kita akan langsung aja kepada firman Tuhan yang menjadi satu tema di bulan-bulan Paskah. Ini Paskah adalah perayaan terbesar bagi orang percaya, saya percaya sekali. Lebih daripada Natal Bapak Ibu semuanya, karena di dalam Paskah kita tahu betul kita dapatkan kehidupan kebangkitan, kehidupan kemenangan. Dan setiap Paskah membawa kita untuk betul-betul kembali kepada hakikat kehidupan setiap orang percaya. Nah, kita buka aja langsung di dalam Kolose 1 ayat 1 sampai dengan 29, tapi saya nggak akan bahas semuanya. Yang akan menjadi satu tema di bulan Maret ini, di bulan-bulan Paskah ini, dari Kolose 1 ayat 1 sampai dengan 29, jadi temanya atau judulnya adalah kita fokus on focal point. Jadi saya percaya banget setiap daripada kita kembali fokus kepada hal yang paling utama. Bicara tentang focal point adalah hal yang paling utama. Fokus kita boleh kita fokus, tapi boleh fokus kemana-mana. Tapi hari ini kita kembali lagi fokus kepada focal pointnya, yaitu hal yang paling utama dan yang paling pertama di dalam kehidupan orang percaya. Kalau bicara tentang fighters, itu setiap kita ini orang-orang yang bergumul, berperang dengan dunia. Makanya peperangan kita bukan dengan hal-hal yang sifatnya jasmani, tapi peperangan kita itu kepada hal-hal yang sifatnya penguasa-penguasa udara, itu yang menjadi musuh kita. Jadi ada di alam roh. Makanya fokus on focal point fighters, yaitu di mana kita kembali berfokus kepada hal yang paling utama dan yang paling pertama. Karena dunia coba geser kita terus. Dunia coba mengalihkan perhatian kita, makanya bahasa dunia ada kata-kata gagal fokus, kan gitu. Dari saya percaya Bapak Ibu semuanya, di mana kita berfokus, mata kita terus tertuju dan terarah kepada Kristus yang menjadi vokal poinnya kita, maka saya percaya kita akan menang. Jadi fighternya bukan loser, tapi betul-betul fighter yang akan dapat kemenangan, menjadi winner, conqueror. Oke, kita baca. Kolose 1 ayat 1 sampai dengan 29 dikatakan demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ayat 3,
Kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal anugerah Allah dengan sebenarnya. Semuanya ini telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Allah, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dan tiada termati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah orang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran seperti yang ternyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus, oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman dan tetap teguh dan tidak terguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini di sini udah jam 1, kalau di Indonesia ini masih pagi. Nah, kita biasanya doa pengerja sebulan sekali, ini yang baru ada Phil di sini, saya kenalkan tadi main keyboard kan gitu. Ada Gracia yang main keyboard juga kan gitu di sini. Jadi doa pengerja buat kita itu share visi setiap bulan, sehingga melalui pelayanan musik, melalui pelayanan keyboard, melalui pelayanan pujian, setiap kita lining bersama-sama berjalan di dalam satu visi dan satu misi. Jadi artinya gini,
Sering orang khotbah jadi bingung kadang-kadang. Karena yang saya sharekan satu firman Tuhan, jadi firman Tuhan itu berkali-kali di-sharekan, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi boleh aja ngambil dari visi yang lain, kan gitu, dari firman Tuhan yang lain untuk menyampaikan visi yang sama. Kan gitu, kita tuh untuk enrichment, untuk equipping, untuk aligning dengan visi yang sama. Sehingga gereja Tuhan ini berjalan bersama-sama di dalam satu arah yang sama. Kan gitu, orang boleh punya pemikiran berbeda-beda, tapi kalau Tuhan tetapkan sebagai satu gereja, saya percaya gereja ini harus berjalan bersama-sama. Kan gitu, jadi gereja lain, jalan arah lain, ya silahkan, sama-sama kok arahnya ke sana, selama gereja itu gereja benar ya, kalau nggak sesat, kan gitu. Tapi kalau kita ditempatkan hari ini di sini, kita satu jalan dong, gitu. Ya banyak kan gitu, istilahnya kayak orang gempur Bapak Ibu semuanya, gempur batu besar, itu kan kalau dipukulin yang satu dari samping kanan, satu dari samping kiri, samping belakang, samping depan, semuanya gempur. Tapi kan gempurannya kecil-kecil. Tapi kalau kita semuanya hantam dari satu sisi yang sama kanan semua nih, satu pukulan, ini kan mungkin hancurnya batu itu akan lebih cepat atau at least bongkahan itu terpecah itu lebih banyak. Daripada masing-masing kecil-kecil, tenaganya kecil-kecil, dari sisi masing-masing. Nah makanya kenapa kita aligning, kita meluruskan visi daripada gereja Tuhan itu sama-sama berjalan di satu arah. Mana yang kita gempur, mana yang kita mau betul-betul achieve, kan gitu. Nah makanya tiap bulan kita perlu yang adanya worker prayer meeting atau doa pengerja. Jadi berdoa kita minta sama-sama, makanya tadi saya katakan sekali ini saya biasanya minta dari pemimpinnya Jakarta Utara, pemimpin Jakarta Timur, pemimpinnya Babulu, pemimpinnya Brisbane, pemimpinnya Bendigo untuk supaya apa yang mereka dapat itu betul-betul mengkonfirmasi apa yang pusat dapat. Sehingga setiap kita nih dapetin sama nih gitu loh, oh ternyata benar nih ya kan gitu, semuanya enriching karena saya percaya roh yang sama yang bekerja itu akan mengkonfirmasi pewahyuan yang sama atau revelation yang sama atau vision yang sama bagi gerejanya. Nah makanya ini penting banget kita untuk bisa dapatkan sama-sama worker prayer meeting. Jadi ini bukan bicara tentang compulsory, bukan kewajiban, tapi kita mau sama-sama kok melayani dan kita berjalan yang sama dan di sisi yang sama. Itu aja. Jadi mungkin yang baru-baru supaya kita tahu Bapak Ibu semuanya. Nah di Indonesia nih sama doa pagi kan Mas Yan, kan jam 8 pagi nih kita sama-sama. Nah ini kurang lebih kenapa kita ada worker prayer meeting tiap bulan supaya fokusnya sama, kan gitu. Visinya sama, kita berjalan di sisi yang sama, kita gebukin yang sama tadi, kayak batu tadi kan gitu. Sehingga yang keras itu bisa terpecahkan kan gitu. Tapi kalau masing-masing kecil-kecil kan enggak bisa mungkin lama, mungkin pecah tapi lebih lama. Tapi kalau ini bisa lebih cepat kan sama-sama. Nah, saya nggak akan baca sama-sama dulu di bagian pertama fokus ini. Saya akan bahas dari 4 sampai kepada 12 aja dulu. Saya akan baca lagi ya. Ini yang paling pertama. Jadi kita mau kembali lagi mengembalikan fokus daripada pelayanan kita, fokus daripada gereja kita di mana kita merayakan yang namanya Paskah, yaitu hidup kemenangan, hidup kebangkitan, supaya kita nih jangan bergeser, karena gesernya udah terlampau banyak. Kadang-kadang gereja tuh udah bergeser. Ini cerita Kolose ini udah bergeser nih. Jadi gereja yang pusatnya Kristus udah jadi pusatnya itu penglihatan. Jadi di dalam gereja Kolose ini penglihatan aja yang diceritakan, yang magic yang diceritakan Bapak Ibu semuanya kan gitu. Hidup menang di dalam Kristus saja udah magic kan gitu. Nggak usahlah kita mau cari Nyai Roro Kidul lagi di dalamnya kan gitu. Jadi saya percaya betul ini kita dikembalikan lagi. Jadi saya mau bacakan dulu di dalam Kolose 1 ayat 4 sampai dengan 12 yang menjadi pusat pagi hari ini. Dikatakan demikian, karena kami telah mendengar tentang imanmu
dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah kepada kamu, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal anugerah Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah yang juga telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh, sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Allah, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan yang oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Nah, satu yang pertama nih, ini kita kembali fokus ya kepada vokal poinnya. Ini orang yang mulai digeser kan gitu, yaitu bicara tentang iman kan gitu. Kita kembali sekarang kepada hal yang paling dasar banget bagi setiap orang percaya, itu bicara tentang iman, Bapak Ibu semuanya. Iman, semua orang bisa punya iman kan gitu. Tapi ternyata iman itu orang bisa ngomong, tapi iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Yakobus 2 itu udah cerita tentang iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Aku nggak buka banyak-banyak, tapi iman itu sifatnya spiritual, sifatnya rohani, sehingga nggak bisa kelihatan dengan fisikal. Tapi iman itu akan kelihatan ketika iman itu menjadi satu perbuatan. Nih saya nggak ngomong masalah perbuatan baik nih kan gitu. Makanya orang selalu ngomong iman, pengharapan dan kasih. Saya ngomong hari ini iman, kasih dan pengharapan. Kan gitu. Iman, kasih dan pengharapan. Kenapa iman, kasih, pengharapan urutannya kayak gitu Bapak Ibu semuanya? Baca aja di ayat 4 itu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, tentang kasihmu, kan gitu. Jadi urutan pertama imanmu dulu nih. Ngelihat iman itu yang dilihat Paulus, yaitu dari buktinya, yaitu kasihnya. Itu kasih itu bicara tentang perbuatan. Jadi dari iman kita, maka akan terjadi yang namanya perbuatan-perbuatan kasih. Jadi kasih di sini bukan hanya sifat, tapi kasih sini adalah kata kerja, action word Bapak Ibu semuanya. Makanya di sini dikatakan kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu, yaitu perbuatan kasih terhadap semua orang kudus. Nah ini saya percaya betul Bapak Ibu, daripada iman kita ini akan kelihatan daripada kasih kita kepada sesama kita, kepada orang-orang di luar sana, bukti daripada kasih kita kepada Tuhan. Dan kita percaya betul, tanpa iman kita tidak mampu melakukan kasihnya Allah. Nah ini kembali aja ke dasar gitu loh. Kenapa dibalikin ke dasar lagi di sini? Karena tadi orang Kristen ini fokusnya udah geser. Dia udah ngelihat yang cari penglihatan, cari hal yang sifatnya gaib Bapak Ibu semuanya. Nah, ada lagi gereja yang udah bergeser juga, bukan ke situ. Tapi cari ketenaran, jadi gereja yang state performance, jadi gereja yang kayak perusahaan, jadi gereja yang mega church Bapak Ibu semuanya. Saya percaya betul. Ini bukan state performance, tapi ini adalah kehidupan. Gereja itu adalah kehidupan. Gereja itu hidup setiap daripada kita. Saya lihat dari gereja awal, gereja pertama-tama, yaitu gereja mula-mula, Kisah Para Rasul 2, di mana setiap hari mereka berkumpul, setiap hari mereka membagikan makanan. Ini kehidupan. Kok bisa ya kumpul terus gak kerja ya? Tapi yang satu jual tanah, jual rumah. Untuk apa? Di mana ada saudara yang lain yang berkekurangan.
Di mana saudara yang lain in needs, dibilang gitu. Nah, jadi makanya saya percaya betul bahwa gereja ini kehidupan. Gereja ini nggak bisa cuma hari Minggu doang. Gereja ini bukan hanya waktu di panggung doang, Bapak Ibu semuanya. Gereja ini bukan hanya ketika kita bisa khotbah doang, tapi betul-betul menjadi satu kehidupan. Nah, ini fokus yang paling pertama. Kita kembalikan bahwa gereja ini kehidupan. Gereja bukan bicara tentang organisasi, ada organisasinya tapi tidak bicara tentang organisasi. Jadi gereja ini betul-betul menjadi kehidupan. Kalau itu cuman hari Minggu, nyembah, muji Tuhan, performance di depan TV, di depan YouTube, di depannya Facebook, di depannya jemaat, saya pikir bukan kehidupan. Itu bisa service-nya doang. Makanya banyak orang kadang-kadang gagal, dia pinter khotbah luar biasa, tapi yang lihat asli khotbah adalah keluarganya, anak, istri, keluarganya. Makanya kalau gereja ini dikembalikan kepada awalnya yaitu kehidupan, saya percaya betul. Apapun yang kita lakukan adalah penyembahan. Apapun yang kita lakukan adalah khotbah. Apapun yang kita lakukan penyampaian firman Tuhan. Di rumah tangga, pekerjaan, persahabatan, perkenalan, semuanya ini menjadi kehidupan. Nah, ini yang pertama yang kita mau kembalikan sama-sama sebagai gereja Tuhan. Satu kata, gereja adalah kehidupan. Gereja bukan tentang usaha, gereja bukan tentang organisasi, gereja bukan tentang performance, tapi gereja adalah kehidupan. Makanya banyak Kidan ini kadang-kadang gagal gitu loh, gagal fokus kepada pengertian tentang gereja yang sebenarnya, kan gitu. Karena dikatakan gini, ketika Tuhan Yesus mati, kematiannya memberikan kita hidup. Berarti hidup itu adalah hidup baru, hidupnya Kristus yang kita hidupin. Ini supaya ingat kembali. Jadi kita hidup sekarang ini dapatkan dari kematiannya di atas kayu salib. Nah, ini berarti kan kehidupan dong gereja. Iman percaya itu kehidupan gitu loh, bukan hanya performance. Nah, itu satu. Tapi banyak orang kan kadang-kadang salah. Kehidupan itu bicara tentang pekerjaan kehidupan. Kalau nggak kerja mati. Kalau nggak dapat Kristus saya mati mungkin. Bapak Ibu semuanya kan gitu. Kenapa saya mati? Saya putus asa, saya akan akan disappointed, saya akan stres. Mungkin akan obat-obatan, lari kepada pornografi, lari kepada drug dan lain sebagainya. Tapi saya bisa hidup tanpa harus itu semuanya, karena saya dapatkan hidup yang baru. Kan gitu. Nah, ini satu, jadi ini iman kita akan terlihat daripada perbuatan kita. Dan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan kasih. Nah, perbuatan kasih ini bicara tentang perbuatan yang kita lakukan tanpa meminta kembali. Perbuatan yang kita lakukan tanpa harus Bapak Ibu semuanya untuk dapat reward. Perbuatan yang kita lakukan hilang begitu saja. Perbuatan yang kita lakukan tanpa dapat terima kasih. Nah, inilah perbuatan kasih. Itu keluar dari iman percaya karena kita lakukan karena Tuhan. Kita lakukan karena iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi ini yang kedua yaitu kasih. Kenapa kok kita bisa melakukan? Karena kita percaya betul Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ketika kita punya iman kepada Kristus, kita datang ke dunia, kita ini diutus. Dan kita lakukan perbuatan kasih untuk dapat memberkati sesama saudara seiman, untuk dapat memberkati mereka yang tidak kenal Tuhan, untuk dapat memberkati menjadi terang buat kegelapan. Karena kita percaya kita punya satu pengharapan. Kita ada di tempat ini untuk satu tujuan. Nah, banyak orang akhirnya hilang fokusnya. Dia diombang-ambingkan kehidupan, tekanan ekonomi, sehingga menjadi orang Kristen itu hilang fokus. Karena dia berharapnya jadi orang kaya, bukan berharapnya dia nanti kaya raya, dia kaya di bumi dan kaya di surga. Kenapa saya bilang kaya di bumi? Kaya di bumi Bapak Ibu semuanya. Orang kaya itu orang yang bisa
bersukacita dalam kondisi apapun juga. Orang punya uang banyak juga belum tentu bisa bersukacita. Kenapa saya bilang belum tentu bersukacita punya uang banyak? Susah mikirin uangnya. Kemarin saya dengar satu cerita di ketika saya berjalan di Ambon. Dia bilang, "Pak, ini orang kaya." Saya dibawa sama pendeta, wakil pendeta. Terus tiba-tiba dia ngomong, dia baru cerita gitu. Ada satu orang kaya sekali di Ambon ini, dia bilang gitu. Sampai waktu kita zaman dulu ngomong, ini sampai 7 keturunan, kan bahasa itu sering kan, tidak akan pernah habis. Ternyata belum 1 keturunan sudah habis. Dia bilang gitu. Orangnya udah ketawa sendiri di pinggir jalan, pakai baju gembel. Betul-betul pakai baju gembel gitu. Ini pendetanya Pak Noke kenal itu, kan gitu. Dia bilang, pas kita ngobrol gitu orangnya lewat. Nah itu dia Pak yang saya ceritain. Terus muter lagi kita jalan gitu habis makan. Nah itu dia Pak orang. Jadi orangnya di pinggir jalan gitu ketawa ngomong sendiri udah di jalan Bapak Ibu semuanya. Kan gitu. Nah apa yang saya mau katakan gitu kalau batasan daripada pengharapan kita di dalam kehidupan itu adalah kekayaan. Ternyata ada batasnya. Satu dia bisa hilang. Kedua buktinya kekayaan dunia ini nggak bisa membuat dia tetap sukacita dalam kehidupan. Saya percaya kalau dia tetap sukacita dalam segala situasi, dia nggak akan kata-kata sendiri, nggak akan ngomong sendiri Bapak Ibu semuanya. Nah makanya saya bilang orang paling kaya itu bukan ukurannya materinya, tapi dalam situasi apapun dia bisa tetap sukacita, dia tetap senang, dia tetap tenang. Itu bukan satu ukuran. Betul-betul Bapak Ibu semuanya, baru diomongin gitu orang, wah ini paling kaya nih 7 keturunan, enggak selesai, enggak habis. Nyebrang dia ketawa-ketawa Bapak Ibu, sedihnya minta ampun gitu loh. Nah ini makanya saya percaya betul Bapak Ibu semuanya, Tuhan janjikan kita punya pengharapan bukan hanya nanti ketika kita mati, tapi pengharapan kita ketika kita ada di bumi ini. Artinya apa? Dengan tekanan, dengan keterbatasan kita tetap kuat. Makanya iman kita membawa perbuatan, kadang-kadang kita mikir, duitnya sedikit kok, berani ngasih gereja ya. Duitnya sedikit kok berani ngasih persembahan ya. Kan gitu. Kadang-kadang kan kita mikir juga, kita sedih, aduh ini pas-pasan nih, habis gajian dapat $1.000 1 minggu, 1 untuk bayar kos, 2 untuk bayar makan, 3 untuk bayar ini, masa perpuluhan lagi sih? Kita udah mulai berhitung, kita mulai pelit kan gitu. Waduh, nih nggak mungkin dah, nggak bisa, nggak apa-apa kan gitu. Nggak apa-apa, saya nggak bisa ngasih nih. Tapi saya percaya Bapak Ibu semuanya, kenapa Tuhan Yesus itu sampai nunjukkan gini loh, bahwa janda yang cuma punya $1 untuk kehidupannya, dia bisa berikan. Karena dia tahu Bapak Ibu semuanya, uang bukan menjadi satu ukuran untuk semuanya. Dia bisa hidup tanpa uang. Itu aja yang Tuhan mau tunjukkan, dia bisa hidup tanpa uang. Kita pun bisa hidup sebenarnya tanpa uang. Banyak orang udah ketakutan, udah stres duluan, tapi pada kenyataannya ketika uang itu betul-betul nggak dimiliki, Tuhan bisa buktikan kepada orang itu bahwa dia tetap bisa hidup. Nah makanya ini pengharapan kita di dalam dia itu luar biasa kuatnya. Itu hope, itu anchor Bapak Ibu semuanya. Dikatakan pengharapan, Ibrani katakan pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Artinya apa? Sudah melabuhkan kita, walaupun kita belum merapat habis, tapi kita udah berlabuh Bapak Ibu semuanya. Karena setiap kapal itu bersandar, sauhnya nyampe duluan, kapalnya belum nyampe Bapak Ibu semuanya. Nah, tanpa pengharapan kita akan diombang-ambingkan oleh dunia. Tanpa pengharapan kita akan terus digoncang-gancingkan sama angin kehidupan Bapak Ibu semuanya. Nah makanya ini yang kita yakini dan kita percaya bersama-sama. Jadi yang satu pertama tadi iman, yaitu dibuktikan dengan perbuatan kasihnya dalam kehidupan, prakteknya kepada semua orang kudus. Yang ketiga kita punya pengharapan di surga dan kita percaya apapun yang terjadi di bumi, kita tetap punya kekuatan dan sukacita karena pengharapan kita betul-betul kuat Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai hilang yang namanya pengharapan itu. Nah, dikatakan bahwa tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu terima dalam firman kebenaran yaitu Injil. Nah,
Kenapa kita perlu nih sekarang sebagai satu gereja, Bapak Ibu semuanya, supaya kita dapatkan dengan pasti apa isi daripada isi daripada firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Nah ini jemaat di Kolose ini tadi dia terima itu semuanya dari Injil, Bapak Ibu semuanya. Makanya kita perlu yang namanya pemuritan. Kemarin saya posted satu video. Videonya cukup menarik, sederhana banget, Pak Niko cuman ngomong ini. Semua orang yang nggak jadi murid nggak akan masuk surga. Itu satu statement yang berani tanpa dasar mungkin yang kuat banget untuk menyatakan statement itu karena dia nggak sebutkan Alkitabnya dan lain sebagainya. Tapi benar. Saya mau katakan Bapak Ibu semuanya, betul. Kan makanya gini, kalau engkau nggak mau jadi, kalau kau tidak menjadi muridku, kalau engkau tidak bisa menyangkal orang tuamu, bahkan dirimu sendiri, anakmu, istrimu, engkau tidak layak bagi aku. Lah sama kan kalau nggak layak bagi Tuhan, berarti nggak tinggal bersama Tuhan di surga. Itu satu hal yang saya lihat dari Lukas 14 kan gitu. Ini satu hal, satu statement. Makanya di sini dikatakan bahwa orang Kolose ini terima Injil, Bapak Ibu semuanya. Dia terima Injil, baru dia tahu betul-betul imannya semakin kuat, kasihnya semakin nyata, pengharapannya ada di dalam Tuhan. Tanpa Injil, tanpa dimuridkan oleh firman Tuhan, tidak akan mungkin itu dibukakan kepada setiap kita. Makanya penting banget Bapak Ibu semuanya, kita untuk sama-sama masuk di dalam pemuritan setiap kita. Kan gitu, kita mau dimuridkan, kita belajar untuk humble ourselves, membuka hati, membuka diri, sehingga firman itulah yang berbicara melalui saudara-saudara kita. Makanya pemuritan di kita tidak pemuritan yang monoton, yang cuma satu orang yang berbicara, nyampaikan. Itu namanya brainstorming. Bukan brainstorming, itu namanya indoktrin, kan gitu. Ini bukan indoktrin, kita minta pewahyuan Tuhan, kita renungkan firman, kita sama-sama dapatkan sehingga apa yang Tuhan sampaikan untuk enriching murid-muridnya Tuhan kita dapatkan semuanya. Makanya di situ Injil itu sudah nyampe kepada mereka dan Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal anugerah Allah. Nah ini yang penting lagi Bapak Ibu semuanya. Penting sekali pemuritan, penting sekali Injil dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ini for young men, you need it. You really need it, kan gitu, untuk yang dapatkan namanya Injil Tuhan, kan gitu. Sehingga engkau tahu yang namanya anugerahnya Tuhan. Anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada setiap daripada kita. Karena banyak orang kenal Tuhan, orang percaya Tuhan, orang dapatkan Tuhan, tapi belum tentu orang dapatkan yang namanya anugerahnya Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan hidupnya secara cuma-cuma untuk menyelamatkan setiap kita. Sehingga banyak sekali gereja juga yang masih melakukan dengan kekuatan sendiri untuk dapatkan keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus. Tuhan berikan secara cuma-cuma. Tapi kembali lagi, tanpa kita mendalami menjadi murid Tuhan untuk dapat mengenali anugerah Tuhan, mengenal anugerah Tuhan yang luar biasa, kadang-kadang kita juga jadi kebablasan Bapak Ibu semuanya. Karena semua keselamatan Tuhan sudah berikan, akhirnya membuat kita menjadi pemalas di dalam Tuhan. Lah untuk apa Filipi 2 ayat 12 itu ngomong, kerjakanlah keselamatanmu. Kita percaya pekerjaan keselamatan itu adalah buah daripada iman kita tadi. Kita mengasihi jiwa-jiwa. Makanya kita bisa nginjili. Kenapa Paulus mau sampai mati-matian, sampai capek, sampai istilahnya meresikokan kehidupannya sendiri. Karena dia tahu, dia sudah dapatkan itu anugerah yang luar biasa. Dia mengenali anugerah yang luar biasa. Tanpa kita mengenali anugerah Tuhan, gak mungkin kita punya kekuatan sampai dapat melakukan seperti apa yang dilakukan Paulus. Itu luar biasa. Makanya banyak sisi yang membuat kadang-kadang anugerah pun membuat orang jadi pemalas. Kita lihat, karena saya percaya Tuhan dan janjinya tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita gagal dalam kehidupan, kita harus introspeksi diri. Fokuskan diri kita kembali, Bapak Ibu semuanya. Kenapa kok saya gagal? Saya percaya orang hidup di dalam Tuhan tidak akan pernah gagal. Secara ekonomi tidak gagal. Secara kehidupan keluarga tidak gagal. Secara
kehidupan di dalam masyarakat tidak akan ada yang pernah gagal. Kalau kita gagal, kita harus periksa. Jangan megang kekeh pengertian kita sendiri tanpa kita mau diubahkan, dibukakan, bahkan menerima pewahyuan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ini buat gereja Ensemble. Saya mau katakan, kita siap, kita mau, kita introspeksi diri. Kita buka diri kita betul-betul kepada pewahyuan Tuhan. Jangan sampai kita udah megang satu keyakinan, satu doktrin, pegang terus, tapi terus saja bertahun-tahun kehidupan kita kayak mobil kepater. Tahu mobil kepater Bapak Ibu semuanya? Enggak tahu orang muda ya. Mobil yang stuck di dalam lumpur, rodanya muter tapi enggak pernah jalan. Nah itu, ini banyak orang Kristen yang kayak gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi perhatikan diri kita, saya percaya Tuhan tidak membuat kita stuck on the road. Kita mau move, kan gitu, move forward. Nah ini Bapak Ibu, ini anugerah Tuhan. Tanpa pengenalan akan firman-Nya, maka anugerahnya tidak akan semakin nyata. Ini pengenalan akan Dia membawa pengenalan akan anugerahnya yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Saya terusin dikit. Ayat 9, 10 dikatakan, sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tidak berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat pengertian rohani untuk mengetahui kehendak. Nah, setelah kita kenal Tuhan melalui anugerahnya, melalui firman-Nya, Bapak Ibu semuanya, kita ini butuh yang namanya, dari firman tersebut kita dapatkan anugerah dapatkan hikmatnya Tuhan. Dapatkan yang namanya pengertian, the understanding. Jadi hikmat bisa dapatkan dari sekolahan, hikmat, makanya Paulus membedakan antara hikmat dunia dan hikmat surga. Kita sekolah dalam bidang tertentu, itu hikmatnya luar biasa dalam bidang tersebut. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, hikmat surgawi itu luar biasa. Makanya 1 Korintus katakan apa? Kristus adalah kekuatan dan hikmatnya Allah yang tertulis. Nah makanya ini firman Tuhan, ini kita butuh hikmat dan understanding, pengertian. Amsal bicara tentang pengertian begitu banyaknya. Tanpa pengertian kita nggak akan bisa melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tanpa hikmat dan pengertian Tuhan, nggak ngerti. Nah penting setiap kita untuk kembali fokus, apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita hari ini. Apa nih? Kalau saya tanya orang muda, what is the purpose of God? What is the will of God in your life? Kadang kita bingung kalau kita ditanya, what is the will of God in your life? Apa sih kehendak Tuhan dalam hidupmu? Kita harus ngerti benar, gitu loh. Tanpa firman Tuhan, without the word of God, we can't understand. That's why the understanding and the wisdom of God akan mereveal yang namanya kehendak Tuhan. Dan ketika kehendak Tuhan diketahui, maka perkenanan Tuhan terjadi. Tanpa kehendak Tuhan kita ketahui, nggak mungkin ada perkenanan. Ketika perkenanan terjadi, maka act of God will happen in our life. Jadi ini penting banget Bapak Ibu semuanya, makanya dia berdoa untuk dapat yang namanya hikmat dan pengertian rohani. Jadi hikmat dan pengertian rohani untuk ngerti kehendak Tuhan. Siapa mau mengerti kehendak Tuhan, maka dia mau siapa yang mau dapatkan kehendak Tuhan, dia harus dapatkan yang namanya hikmat dan pengertian yang datang dari Tuhan. Nah dikatakan berikutnya, sehingga hidupmu layak. Nah ini yang membuat hidup kita berkenan, hidup kita layak. Di Australia, di Indonesia ada yang namanya roadworthy certificate di sini. Kendaraan itu layak enggak di jalan. Di Indonesia ada namanya surat layak jalan, kan gitu. Kalau di Australia mau jual beli mobil ada namanya nanti kalau mau beli namanya roadworthy certificate, kan gitu. Layak atau enggak. Nah ini juga ternyata standar surga juga ada. Layak enggak kita di hadapan Tuhan? Ketika kita mengenali anugerahnya, ketika kita mengenali Dia betul-betul yang membuat kita dilayakkan untuk hidup di hadapannya. Kenapa kok bisa kita layak? Karena kita betul-betul mengerti kehendaknya dalam hidup kita. Tanpa Kristus, kan hanya Kristus yang layak di hadapannya. Nah makanya di sini dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, kamu memberi buah. Nah baru orang ini bisa berbuah. Baru orang ini bisa berbuah, Bapak Ibu semuanya,
Apa itu buahnya? Perbuatan baik. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan pertumbuhan itu, pengenalan akan dia semakin hari semakin lebih lagi. Kalau kita udah ngerasa nih, gereja Tuhan hari ini dimanapun, kalau kita udah ngerasa bahwa aku udah kenal dia, oh firman Tuhan itu udah sering tak baca. Nggak mau diimprove lagi, nggak mau dibuka lagi, udah selesai itu orang. Karena kita terus sampai kita bertemu muka dengan muka, kita perlu bertumbuh di dalam knowledge of Him, pengenalan akan Dia. Makanya kita berbuah dalam pekerjaan baik menjadi satu praktek dalam kehidupan kita. Karena kenapa kita bisa berbuah dalam pekerjaan baik? Karena kita ngerti banget kehendak Tuhan, ini loh yang Tuhan mau, ini yang kita lakukan. Jangan yang Tuhan nggak mau itu yang kita lakukan. Kan gitu. Dan di situ kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Dan terus dikuatkan dalam segala, ayat 11, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi dikuatkan dalam segala sesuatu, karena kita tahu Bapak Ibu semuanya, kadang-kadang kalau kita tidak fokus siapa Tuhan, kepada Tuhan, kita kadang-kadang kecewa sama Tuhan. Kok hidup ini penuh tekanan, tekanan ekonomi, tekanan kehidupan, bahkan tekanan pemerintah, tekanan masyarakat. Tapi kalau kita betul-betul yang namanya mengenal Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, Tuhan sendiri ada di bumi ditekan. Sehingga kalau dia ditekan dan dia kuat dan dia keluar sebagai pemenang, kita percaya hidup kemenangan itu sudah diberikan kepada setiap kita. Nah makanya dikatakan di ayat 11, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya ketika dia menang untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan kita juga sama, sampai garis akhir kita akan tetap bertahan. Fokus terus. Godaan banyak, tarian banyak, pembutaan banyak, plesetan banyak, tapi kita fokus. Yang terakhir dikatakan bisa mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Bisa enggak sih kita mengucap syukur Bapak Ibu? Atau kita complaining, atau kita murmuring dalam kehidupan. Tanpa fokus kembali kepada hal yang pertama dan utama, kita terus bergumul, kita berperang. Kadang-kadang kita mempertanyakan, peperangan kita bahkan kita tanyakan Tuhan, bahkan Bapak Ibu semuanya. Tapi kita percaya kalau kembali kita fokuskan, nih benar enggak nih kekristenan. Tadi malam saya ngobrol sama siapa ya? Bareng sama siapa sih tadi malam, saya lupa nih. Saya ngomong gini, tadi pagi, saya ini hampir jadi ateis, dia bilang gitu. Kenapa Mas kok hampir jadi ateis? Seorang profesor di Indonesia dengan profesor di Jepang, itu ternyata punya satu diskusi, dia bilang gitu, ternyata Tuhan agama itu hanya untuk orang-orang yang nggak tahu jalan. Lah saya tahu jalan kebenaran, dia bilang gitu. Jadi saya nggak perlu agama, dan saya nggak perlu beragama, dia bilang gitu. Sehingga membuat saya berpikir, saya kan nggak macam-macam, nggak neko-neko. Jadi saya untuk apa saya beragama, repot-repot, susah-susah, kan gitu istilahnya kan gitu. Membuat saya hampir ateis, dia bilang gitu. Terus saya bilang sama dia, betul Mas, jangankan sampean, pendeta pun sama, saya bilang gitu. Tiap hari kita temuin Tuhan, kok ada jemaat yang seperti ini, kok ada kejadian yang seperti ini, kita tiap hari diperbaharui. Kadang-kadang saya nanya, apa yang salah ya Tuhan? Saya bilang gitu, dengan kejadian kehidupan ini. Tapi Tuhan semakin hari bahkan semakin improving our focus, our spiritual eye, kan gitu, untuk dapat melihat Tuhan itu jelas sekali. Makanya saya bilang, satu Mas, kita harus punya pegangan, saya bilang gitu. Pegangan kita kepada apa? Kepada pengenalan kita akan Dia melalui firman-Nya dan anugerah-Nya yang sudah dilimpahkan kepada setiap daripada kita. Ini membuat kita semakin kuat, Bapak Ibu semuanya, kan gitu. Sehingga dalam kehidupan ini kita mengucap syukur, kok kita bisa kenal Dia. Mengucap syukur, kok kita dipilih oleh Dia. Mengucap syukur, begitu banyak orang. Hari ini program TV, YouTube semua ada Tuhan, tapi berapa orang yang bisa percaya? Tidak banyak. Kita yang bisa percaya. Kita bisa lihat Bapak Ibu semuanya, pembedaan Tuhan
antara orang percaya dan tidak percaya. Mereka yang nggak percaya, mereka ngotot, mereka ngamuk-ngamuk, tapi kita lihat ujung kehidupan mereka. Tapi kita yang percaya, kita lihat orang-orang yang percaya sampai di ujung kehidupannya, luar biasa dipakai Tuhan. Ngucap syukur nggak? Ngucap syukur. Nah makanya ini kita kembalikan dulu, kita sama-sama di bulan ini kita mau bawa kembali fokusnya kita. Jangan salah fokus dalam kehidupan. Karena banyak sekali godaan, banyak sekali penyesatan, banyak sekali pembutaan. Kalau kita nggak kembali fokus kepada hal yang pertama dan utama, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, kita akan bergumul terus. Betul, kita bergumul terus, tapi kita menang atas pergumulan. Makanya dibilang fokus on focal point, fighters, kan gitu. Kita nih fighters Bapak Ibu semuanya, tapi kita menang. Atas pergumulan untuk kembali fokus kepada hal yang utama dan pertama. Kalau enggak kita kemana-mana Bapak Ibu semuanya. Amin. Ada gereja yang punya cita-cita 1000 jemaat. Ada gereja yang punya cita-cita the best performance on the music. Tapi biarkan kita yang main musik keluarga kita, pribadi kita, semuanya bermusik memberikan irama yang sangat harmoni di dalam kehidupan, di tengah tekanan Bapak Ibu semuanya. This is the best one, gitu loh. Ini yang Tuhan berikan kepada orang-orang pilihannya. Itu aja gereja Tuhan, jangan give up dan terus setiap daripada kita maju dan kita menang. Karena Tuhan sudah mempersiapkan kemenangan kepada setiap daripada kita. Mari kita tundukkan kepala, terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati kami mau persiapkan diri kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Hari ini materaikan firman-Mu ya Tuhan dalam hidup kami untuk kami kembali fokus Tuhan. Kepada iman yang membawa kepada kasih Tuhan. Yaitu perbuatan-perbuatan kasih dalam kehidupan setiap kami orang-orang percaya-Mu. Karena kami percaya di dalamnya ada pengharapan yang luar biasa, yaitu apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kami di surga. Walaupun di tengah dunia kami mendapat tekanan, kami percaya Tuhan pengharapan kami tidak akan pernah gagal. Sehingga di tengah tekanan kami tetap bersuka cita, kami tetap kuat, bahkan kami mau lebih lagi mengenal Tuhan melalui Injil. Sehingga kami kenal yang namanya anugerah Tuhan. Kami kenal yang sungguh-sungguh anugerah itu yang membuat kami tidak akan pernah goyang Tuhan. Apapun yang coba untuk menggoyangkan kami ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam pengenalan kami akan firman-Mu dan Engkau sendiri melalui anugerah-Mu. Maka setiap daripada kami dapat berbuah Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik yang kami dapat lakukan seperti Bapa kami yang sudah membuat setiap daripada kami mampu untuk dapat mengasihi banyak jiwa-jiwa. Dan Tuhan Yesus yang mau mengorbankan dirinya karena kasih-Nya kepada setiap daripada kami. Sehingga berbuah keselamatan, membuahkan banyak Tuhan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Dan hari ini ya Tuhan kami percaya kami dapat kuat di dalam Engkau, dapat kuat ada di dunia ini sampai waktunya Tuhan mengambil kami. Dan kami percaya kami dapat mengucap syukur di tengah-tengah tekanan. Kami mengucap syukur kalau kami dipilih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau mata kami dibukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan akan kami materaikan dengan perjamuan kudus dan kami percaya setiap kami yang percaya Tuhan, hari ini kami punya kekuatan berjalan di bumi menjadi anak-anaknya Tuhan, menjadi saksi-saksinya Tuhan. Juga urapi kami dengan minyak yang baru Tuhan dan Roh Kudus menerangkan, menguatkan setiap daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya katakan amin. Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom
and link will be announced in WhatsApp group. 2024 Easter Camp will be held at Allenby Camp from Friday 29th of March to Monday 1st of April 2024. Costs will be $200 for adults and $145 for children above 3 years old. Fees will cover accommodation, meals, and activities. Looking forward to having you all. Exciting news! Now you can give your regular or special offering online. There is a QR code available on the offering envelope. Let us give according to what God put in your heart, as He loves a cheerful giver. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.